So, Mantap. ya, please answer it the way kayak your life is at stake. Dan yang ada di orang-orang yang biasanya emang apa ya, yang nggak laku ya, malam-malam begini yang mungkin udah mendekat ke ukhrawi gitu dan apa kayak Wing ya lagi dalam proses perjalanan, terus ada Rizky Lalana, terus ada Pak Faisal gitu. Jadi orang-orang yang nggak ada kerjaan jadinya merapat di sini. Jadi mereka sebenarnya nggak ada pilihan lain sih Pak. It's not because we're special, but because they have no other choice. But I'm super happy Pak Edi is here. Saya akan ngobrol sama Pak Edi sampai jam 8.20. Abis itu seperti biasa kawan-kawan bisa langsung ajukan pertanyaan. Kita ngobrol ngariung. Ya. Sip. Okay. Pak Edi, good to see you. Good to see you too, Coach. Nih. I have to say I hate to see your shape because you're always in shape. Dari dulu sampai sekarang ya. Saya mau tanya pertanyaan yang paling serius. Untuk bisa menjaga badan, boleh berdiri sedikit nggak Pak Edi? Just to show. Sudah, Masya Allah. Masih trim nih, masih six pack, bukan one pack. Karena ini malam Jumat saya nggak akan minta Pak Edi buka baju ya, tapi saya yakin di balik itu, Masya Allah, dan itu sumber keirian dari kita semua ya yang ada di sini. Termasuk Wing terutama ya, kami muda-muda ini nggak ada gunanya dibanding Pak Edi. So let me just ask you, why? What's with the badan yang sterek gitu tuh gimana sih? Kalau why agak sulit ya kalau why ya, tapi memang begini mungkin. Jadi mohon maaf ini tidak ria, tidak apa-apa ya Bapak Ibu sekalian. Ini tidak boleh kok Pak. ngobrol aja. Jadi sedikit cerita, ayah saya meninggal usia 80. Saya meninggal usia 82. Sehingga waktu itu saya niatkan, bismillah, moga-moga saya bisa sampai 80, diberi usia 80. Dan memang kalau muncul pertanyaan, kenapa kalau 80? Ya menurut saya, kalau meniru anak-anak milenial sekarang ini kan kita creating values for the 3 Ps, ya, people, planet, profit, gitu ya. Allah. Tapi kemudian ada satu peristiwa, 2 tahun yang lalu saya ketemu Pak Mukhtar Riyadi in person. The founder of Lipo. Founder of Lipo Group. He was, I believe he is, ya. He is very, very fit. Pemikirannya masih 90 tahun at the time. I met him when he was 90 years old, 2 years ago. Sangat humble. Aduh, saya malu banget dah. Seriously ya, jadi saya ingat banget saya masuk ke mobil dianterin sampai di itu. Beliau kan saya ketemu di Karawaci kayak di kantornya gitu. Kantornya sepi karena ya gede banget gitu ya karena beliau yang punya Lipo Group ya. Nah, dua kota nih, Pak. Yes, very good. Dan dia sangat sharp. Dulu ketika saya mulai membangun BCA. Nah, apa hubungannya dengan badan tadi? Jadi saya kemudian saya memang setahun atau setengah tahun sebelumnya kan Mahathir Mohamad terpilih jadi Perdana Menteri usia 1 ya. Dan pidato kenegaraannya nggak pakai apa-apa, semua nggak Parkinson. Jadi saya ketika ketemu beliau itu, saya mencanangkan 95 tahun. Oh, naik jadi Pak? Naik. Jadi 95 dari 80. Masya Allah. Nah, karena fallback position-nya jadi 90 kayak Sean Connery itu ya, Sean Connery kan 90 meninggalnya. Nah, jadi starting from that life goals, saya memang benar-benar saya pengen 95 dan saya pengen mungkin tidak sebermanfaat Pak Mukhtar Riyadi ya. Pak Mukhtar Riyadi itu kan punya banyak rumah sakit. Beliau cerita kenapa bikin rumah sakit. Masih ada 7 rumah sakit saya ini yang sudah jadi, sudah siap, tapi belum keluar izinnya. Luar biasa, luar biasa. Beliau cerita, saya sangat menginspirasi. Jadi saya pikir ya dalam kapasitas saya pengen 95 dan menjadikan usia saya itu barokah. Nah, ketika when we have that life goals, maka menjaga kesehatan ini menjadi sesuatu yang upaya saja. Ya, kan kita nggak tahu apa betul bisa dikasih 95 atau besok sudah dipanggil. We never know. Tapi kan what is in our control adalah keep ourselves fit. Jadi
alhamdulillah selama pandemi saya lari. Dan saya lari, kata dokter Tan Sotyen, itu ultraviolet B itu kan jam 10. Saya jam 10 lari nggak pakai baju, coach. Masya Allah. Karena mau dapat sinar itu seniat itu saya. Ya. Dan Pak Edi nyon saya, Pak Edi larinya di mana? Nanti Winda, Mbak Yasinta lihat ya, karena pas buka bajunya itu yang terutama godaan besarnya itu. Kebetulan kan saya tinggal di apartemen Taman Rasuna ini, dan di sini kan cukup banyak. Dan waktu itu gym masih tutup. Ini alhamdulillah udah buka lagi. Saya berapa Pak nyon saya Pak? Jadi larinya jam 10. Iya, jam 10 pagi. Itu ya trek loh Pak, udah lumayan loh itu. Apa itu? Panas sekali kan itu. Nah, panas sekali. Dan Dokter Tan mengatakan 30 menit dijaga heart rate di atas 100. Di atas 100 relatif gampang. Saya lari bisa sampai 160, 170 gitu. Relatif gampang. Jadi ya saya cuma memastikan aja bahwa saya sehat gitu aja sih. Nah, bagian dari sehat itu ya memang harus, itu kan kardiovaskuler kalau lari itu. Kemudian kalau shape ini karena otot itu kalau nggak digerakkan kan malah degenerasi. Jadi saya bench strength. Ketika yang agak susah, ketika pandemi saya beli beberapa alat di rumah, tapi di rumah ini bosen juga itu aja gitu. Ini alhamdulillah udah buka lagi, jadi udah mulai nge-gym. Tapi poinnya mungkin ini bukan mau menarik lawan jenis gitu ya, tapi insya Allah niatnya. Apa, Pak? Yang sejenis aja kayak Winter. Yang penting kasih sayang katanya gitu ya. Astagfirullah. Kata Coach Rene yang penting rintihan. Jangan didengerin Pak. Ya. Bentar lagi saya kick out itu yang tadi. Jadi gitu sih. Jadi ini tidak diniatkan untuk ini, tapi ya bagiannya. Insya Allah lah. Ini memang ya cita-cita gitu ya. Apakah Gusti Allah ngijabahi apa enggak itu saya kira itu beyond us. Ya. Kami doakan Pak, because you haven't changed a bit sejak I interviewed you many years ago. Dulu saya tuh tukang goda. Kerjaan saya tuh goda-goda orang kayak Wing, ya kayak Pak Edi, and he was already like this, and now I think he looks younger. Now penuh dengan rasa iri dan dengki. I feel I'm much older, but you look so much younger. Now, here's the question, Pak. I remember you're a Coca-Cola man. Yes. Jadi kayak kalau darahnya tuh iris itu yang keluar itu Coca-Cola kayaknya. And I never thought you would be at, of all the place, di Pegadaian. Boleh cerita nggak sih? I think I missed that episode if you don't mind. Oke. Terus terang kalau mau jujur di multinasional itu saya belajar banyak. Mungkin sedikit. Saya masuk Coca-Cola itu 97, kemudian keluar 2001. Saya pindah ke Nestle, 2,5 tahun di Nestle. Saya diminta balik ke Coca-Cola. 2004 saya balik ke Coca-Cola. Alhamdulillah 2005 saya jadi direktur di Coca-Cola dari 2005 sampai saya pensiun 2017, 55 waktu itu saya. Nah, jadi saya dulu di Prodenta Prodenta itu Sarali, kalau grupnya Sarali. Kemudian dari situ ke Coca-Cola, pindah ke Nestle, balik ke Coca-Cola. Terus terang multinasional ini saya belajar banyak dari situ. Tapi to be honest, kerja benar-benar hanya nyari uang sama nyari kemampuan lah, capabilities itu, disiplin, attitude, capabilities, dan saya alhamdulillah saya merasa saya mendapatkan itu semua di multinasional. Sehingga ketika saya pensiun, sebenarnya sebelum pensiun saya sudah melamar ke BUMN dan ditanyain mau kemana saja, nggak penting karena I think I have spent almost my entire professional life in multinational, dan multinasional ini kan cuma cari uang aja. Masya Allah. Ya, karena memang capabilities-nya juga relatif lebih sudah tinggi, disiplinnya sudah tinggi. Jadi nggak banyak yang bisa kita lakukan, dan sehingga waktu itu, dan ini terdengar klise, tapi saya benar-benar menjalankan, sehingga out of blue saya tempatkan di Pegadaian. Dan terus terang aja, kalau kita ngomong Pegadaian ini kan konotasinya nggak positif ya. Wah, dulu kalau zaman mahasiswa tuh
Menggadekan itu artinya menyekolahkan, ya kan? Wah, disekolahkan sepedanya, mesin tiknya dulu, ada mesin ketik dulu ya. Nah, tapi Edi itu umurnya 1901 loh Pak, aku cek itu. Lebih ya, tua dari usia Edi, betul. Pegadaian itu. Betul. Pegadian sebetulnya Pegadian itu dimulai 1746, Coach. Get out of here. 1746. Tetapi diresmikan sebagai Pegadaian itu 1901 dan itu 1746 zaman Hindia Belanda, memang zaman VOC. Karena kan itu salah satu cara untuk memberikan akses kepada unbankable istilahnya untuk bisa dapatkan pinjaman. Dan dulu itu sampai sekarang itu juga masih, meskipun sudah sangat berkurang. Rantang digadekan. Rantang, Masya Allah. Rantang. Kain-kain saya kalau di daerah Nusa Tenggara itu parang gagangnya gading, jadi parang macam-macam gitu. Jadi memang ketika saya mulai masuk, saya merasa bahwa ini serius, maaf ini ya, saya nggak mau mengesankan saya terlalu religius, tapi nggak tahu ya, ini Gusti Allah yang mengasihnya ke situ karena betul-betul grassroots gitu, Coach. Masya Allah. Ya. Saya di Maumere. Nah, saya karena dulunya orang marketing, orang sales, jadi kalau ke lapangan ya pasti ketemu nasabah, ngomong gitu ya. Dulu di Nestle itu diajari talk with one customer every day, itu wajib. Jadi saya jalan, nah, saya ketemu seorang laki-laki. Menggadekan apa? Mas, menggadekan kalung emas. Wah, saya pikir kalung emas ya. Berapa uang pinjamannya? 200.000. Masya 200.000. Sometimes kita kalau hidup di Jakarta, 200.000. Luar biasa. Saya ketemu seorang bapak-bapak di Jogja menggadekan sepeda. Berapa Pak uang pinjaman? 500. Lah ini Bapak ngapain? Saya belum bisa nebus. Jadi kalau kita nebus itu 4 bulan. Kalau nggak bisa nebus 4 bulan, maka cukup dibayar bunganya saja. Ya. Bunganya cukup tinggi. Ya, kalau ada yang mau mengatakan, wah itu riba, monggo, nanti kita bisa diskusi, tapi mungkin tidak di sini ya. Karena saya mau cerita yang Bapak ini sungguh-sungguh dari di Jogja, tempat lahir saya di Jogja. Dia bilang, jadi Bapak kenapa ini saya belum bisa nebus Pak, jadi saya bayar bunga. Berapa Pak bunganya? 30.000. So, for 4 months, he paid 30,000 untuk memperpanjang supaya sepedanya nggak dilelang. Masya Saya tanya, 500.000 untuk apa Pak? Untuk nambahi uang sekolah anak saya. Anak sekolah di mana? SMK Pak. So, masyarakat bawah itu seperti itu gitu. Dan kalau nggak ada Pegadian mau kemana? Rentenir itu sebulan kalau kita istilahnya ada. Itu kalau bukan BNI 46 kan ada, itu bank 47 apa? Pinjam 4 kembali 7. Ya. Jadi we can talk about riba, tapi daripada mereka ke rentenir, it is still very, dan itu tadi 500.000 4 bulan hanya bayar 30.000. It's a realistic issue that it's a realistic issue. Facing ya Pak ya. It's a realistic issue. Kalau kita bicara kondisi real dari masyarakat kita seperti itu. Masya Allah. Dan mereka nggak bisa pinjam di bank, harus ada ini, harus ada RPC, repayment capacity. Nggak ada. Ya, dan ada itu tadi menyekolahkan. Ada yang bapaknya ketabrak sehingga harus membantu operasi. Ada yang, Pak, saya rumah tanah sebelah dijual. Jadi saya, different things. Saya belum ketemu yang ini Pak, apa? Saya mau mabuk-mabukan, maaf, mungkin saya cuma I'm exaggerating, tapi ke Pegadian hanya untuk insya Allah nggak ada. So it's either something yang menurut saya meaningful, mungkin saja ada, I don't know, tapi saya belum pernah menemui. Jadi tadi kembali ke cerita, jadi menurut saya it's a blessing saya ditempatkan Pegadian. Dan Pegadian itu sampai 2016 itu monopoli. Jadi nggak boleh ada yang lain bisnis pergadaian kecuali Pegadian. Sehingga apa yang terjadi? Karyawannya ini ya cuman kayak nunggu pensiun lah di situ itu. Serius. Jam 8 buka. Jadi udah pensiun ya masuk situ malah. Saya udah pensiun, saya
Dan gini, nanti 5 tahun sebelum pensiun itu yang dipikirkan bukan bagaimana contribute to the company, tapi kalau gimana, Mas, iya nih Pak, saya lagi bikin kos-kosan. Gitu. Jadi, betul-betul yang... me-centric ya, untuk yes. next for me. Gitu. Ya. Makanya tadi saya mengatakan, creating values for 3P, tadi yang P-nya kan profit. Profit itu kan untuk perusahaan. Nggak mikir. Serius nih, sorry, saya bukan mau menjelek-jelekan teman-teman Guardian, tapi they have been in a monopolistic market for 115 years. Kemudian ketika dibuka, saya masuk 2017. Memang saya dimasukkan bersama-sama dengan beberapa profesional yang lain, termasuk mungkin kalau Coach Rene tahu, Pak Sunarso itu sekarang jadi Dirut BRI. Beliau memang seorang transformer gitu ya, bukan transformer yang yang film itu, tapi I learn a lot from him. Ya, beliau mentransform. 2019 kita mulai transform. Nah, nutshell yang saya mau sampaikan adalah saya merasa di Guardian itu my life is meaningful. Masya Allah. Karena saya membuat banyak perubahan. Berusaha lah, mungkin saya belum ini, tapi saya berusaha membuat banyak perubahan. Bagaimana membuka. Waktu saya masuk dari 32 BOD-1, hanya ada 3 orang yang lolos assessment center. Berapa, Pak? Dari 32 orang, hanya 3 orang yang lolos assessment center. Masya Allah. Itu, jadi kami itu ketinggalan dari BUMN yang lain. Kalau sekarang, Coach Rene tahu BRI itu banyak nyumbang talent. Mandiri, Telkom, itu BNI itu yang banyak nyumbang talent. Kami itu ya udah kemasukan talent dari luar terus. Alhamdulillah kita lakukan 2018 kita lakukan khusus program BOD-1, 2019 kita tes lagi. Jadi tesnya itu 2017 awal, 2 tahun kan, 2019 kita tes awal, alhamdulillah. Dari 52 yang lolos 37 within 1 year. Over a period of 1 year. Over a period of 1 year. Karena memang mereka nggak pernah dituntut untuk bisa lulus itu. Jadi ya sekarang mulailah ini kalau kamu mau survive, ya kalau enggak kamu jadi penonton aja di BUMN lebih Pegadaian gitu. Nah yang begini ini apa ya? It's more than the money that I receive, bonus that I receive, Coach. Jadi, nggak tahu ya. Nah, saya sekarang niat banget. Saya kerja semangat banget. I'm impressed, Pak. I remember we met in Surabaya in one of those training center yang saya nggak duga ada di tengah-tengah Surabaya waktu itu. And I saw everyone sigap, asik, gitu ya. And I thought, ini Pegadaian nih, gitu. And I'm impressed, gitu. I mean, you and the team have done a remarkable job. Insya Allah. Congratulations untuk itu ya. Dan ngomong-ngomong soal BUMN ini dan BUMD, saya harus menyapa beberapa kawan di sini selain Wing yang kasep banget, yang ganteng itu loh Pak. Walaupun badannya nggak setegap Pak Edi ya. Itu dari Perkebunan Nusantara. Salah Pak Edi, ada halo Wing. Ada Mbak Yasinta, itu dari Bank Mantap. Alhamdulillah, Mbak. Ada Winda, itu dari IPC. Ini ada bosnya BUMD. Halo, Pak Edi. Ada Pak Wija, Masya Allah. Pak Wija, how are you? Good to see you. Terus ada satu Pak, tadi kan you were saying, apa yang di waktu di Coca-Cola dan Nestle itu, you just looking for money. Ini ada tamu kita sebelumnya, ada namanya Dedi ya, si anak ganteng itu, yang prodigy. Dad, show your face, man. Ini HR Director-nya ini Pak, Danon. Oke. Ya, Mas Dedi, selamat malam. Itu pas buat jadi anaknya Pak Edi itu kayaknya. Dan dua-duanya sama-sama sehat, ganteng, dan you two need to exchange card. Dedi sama Pak Edi. Kasih nomor handphone saya, fine. Nah, ini nomor handphone saya itu dibayari kantor, jadi 24/7 monggo aja. More than happy lah. Tetanggaan lagi Pak tinggalnya Pak berarti. Kenapa itu? Nanti tetanggaan lagi berarti tinggalnya. Good. Temuan Pak, lari pagi bareng. Ayo. Jadi, saya kalau di Pegadaian runner kalau 10 kilo masih paling cepat, Mas. Lebih dari itu udah mulai agak kendor.
Jadi Dedi itu cuma lagi memutuskan apakah saya harus buka baju atau enggak. Jadi sekarang udah dimotori sama yang lebih tua, it goes without saying. Ya. Buka baju itu nggak show off kok, supaya lebih banyak ultraviolet D yang masuk gitu. Saya kalau buka baju yang langsung disambitin Pak, orang-orang pada matanya pada sakit semuanya. Waduh. Well, you already answered even before I asked you tentang how you move about, how you transform an organization as archaic as Pegadaian, with all due respect, and I am impressed gitu. Dan ini Pak Wija nih kayaknya kita harus undang beliau nih ya buat bapak-bapak BUMD untuk dengar langsung ceritanya nih. Iya, sepakat. Mana Mas Edi? Ini kan sama alma mater sama saya ya Mas. Dulu pernah diundang bersama bicara di kampus, tapi beliau belum sekekar ini nih. Jadi dicurigai saya kok jadi tambah kekar ini kenapa gitu. Ini mulai bahaya nih. Ini bahaya ya. Yang merasa dari Jogja boleh keluar sekarang, silakan. Tapi Mas Wijani hebat juga, masih muda, masih luar biasa lah. Pak, kalau Pak Wija itu bijak, Pak. Kalau Pak Edi itu seksi, hot, tegap. Saya disuruh milih, saya milih yang kayak Pak Edi aja lah. Maaf ya Pak Wija. Sementara jadi terjebaknya jadi sama kayak Wing, Pak. Spiritual religious, sufficiently religious. Tapi Mas Wing hebat juga kok kiprahnya. Dari dulu dari PGN, hebat lah. Alhamdulillah lah. Dia udah kita undang Pak waktu ngomong di sini Pak, dan itu nggak ada cerita soal hari itu, nggak ada, sayang. Nggak ada ya. Jauh. Alright, kawan-kawan silahkan kalau ada pertanyaan nih Pak Faisal, beliau CEO-nya G4S is asking gimana menghadapi politik yang ada di Pegadaian dengan background Pak Edi dari MN. Oh my God, that is my question Pak Faisal. Anda boleh elaborasi lebih lanjut Pak. I think dari senyumnya tuh udah ketahuan ya. You should say hello ke Pak Wija juga tuh ya. Halo Pak. Jadi I've been a bit when I met Coach last time. Saya agak somehow ada hubungan sama BUMD juga. But me myself so much like Pak Edi spend most of my career dengan multinational companies. Sistem udah jalan, value semuanya udah ada, moral people quite positif gitu kan. Begitu ada unsur BUMD waktu itu, waduh udah, dan politiknya sangat luar biasa Pak. Something yang simple harusnya done, tapi because of politik nggak jalan-jalan. Gitu. Not to bukan mau curhat, tapi. Nggak apa-apa ada Pak Wija di sini, pas banget ini. Di PR beliau. Ya, jadi mungkin very frustrating, I assume gitu kan, coming dari multinasional with so many years di sana, kemudian tiba-tiba masuk Pegadaian, which I assume this is not like Rob. I don't know. I can be wrong. I might be wrong. This is not might be very up to date organizations, culture, people mindset, all this kind of thing. Gimana Pak ya menghadapi, belum lagi ownership-nya kan by government ya, so much politik behind all the decision gitu. Gimana Pak come up with that gitu tentunya Pak Edi? How you face that? Oke, saya coba lihat dari dua sisi ya, sisi dari dalam dan sisi dari luar. Ini Mas Wing pasti sudah terbiasa dengan kementerian dan sebagainya ya. Kalau dari dalam memang, mohon maaf ini saya berusaha terbuka, tapi ya moga-moga tidak terlalu vulgar. Jadi memang ketika saya masuk, itu banyak yang menentang karena sebetulnya kursi saya itu banyak diinginkan oleh orang-orang dalam maupun beberapa orang di luar. Nah, karena memang ya mungkin dirasa kalau jadi direktur SDM itu kan agak lebih mudah gitu ya. Jadi saya nggak tahu yang pendahulu saya kenapa mereka merasa seperti itu. Nah, sehingga banyak tentangan ya, dan saya juga dengar dari luar, ini orang dari Coca-Cola bisa apa dan sebagainya. Udah, tapi ya
Saya nggak tahu, Coach ingat nggak dulu mentor saya itu almarhum Pak Bambang Bakti dulu. Beliau terakhir jadi dirut ASDP, meninggal ketika dirut ASDP. Saya ingat banget, kita itu dimanapun you have to win the heart baru win that mind. Nah, udahlah, saya gaul, saya ke sana kemari, kalau ada acara saya juga pasti datang, saya keliling Indonesia dan sebagainya. Jadi memang di awal-awal memang harus win their heart sih. Dan alhamdulillah ya, karena memang kita punya dalam perjalanan kan mereka melihat bahwa kita memang tulus lah ingin mereka hanya pikir bahwa ini kan cuma mau cari uang aja di sini, ini pasti temennya si A, si B, si C gitu. Tapi dengan komunikasi, dengan itu, alhamdulillah. Jadi tapi mungkin it took me like almost a year lah untuk bisa win their heart ya, sampai mereka mengakui bahwa yang Pak Edi ini nggak ecek-ecek gitu. Nah, kalau yang dari luar, dari kementerian misalnya, ya Mas Wing juga udah tahu lah. Memang kita bener Wing, lo udah tahu Wing. Ya, sama tahu lah dia. Kalau orang Jawa, kebetulan saya orang Jogja, asli Jogja ya, dan ini sedikit cerita, bapak saya itu Muslim, karena ibu saya, bapak saya itu dulu lebih banyak kejawen. Nah, salah satu yang diajarkan saya itu namanya mancing, ajur, ajer. Jadi mancing itu masuk, ajur itu ya melebur, ajer itu jadi satu di situ gitu. Karena kita hanya bisa mempengaruhi kalau seperti itu, kalau kita merasa sudah lebih hebat, punya nilai yang lebih bagus, agak susah sih. Wow. Dan to be honest, I made some compromises. To be honest, ya, saya jangan dirasakan bahwa ini ada hubungannya dengan uang, no. Tapi I made some compromises. Jadi ya, kalau dengan orang kementerian kita mesti harus siap gitu ya, maksudnya ini ada siap gitu. Begitu keluar ada perintah satu itu, ya perintah itu kan kita nggak usah ngomong siap gitu. Semua orang bilang siap, saya juga harus balas siap gitu ya. Itu misalnya contoh yang paling mudah gitu. Sementara ya kita profesional aja. Kalau udah ada instruksinya, ada lebih-lebih ada permennya atau surat dari menteri, dari Pak Erik sekarang, pasti nggak usah ngomong siap, ya sudah pasti kita kerjakan. Tapi seolah semua orang tuh mau berlomba-lomba menunjukkan. Terus nanti ini diminta data ini gitu. Wah, terus capture bahwa data udah terkirim gitu. Saya juga harus ikut gitu ya. Capture udah terkirim. Padahal kan udah bisa dicek di sebelah sananya. Ya semacam itu gitu. Jadi tapi menurut saya apa sih? Yang penting saya tidak mengorbankan prinsip saya gitu ya. Ada beberapa hal yang prinsip yang saya tidak, mohon maaf saya tidak bisa ceritakan, tapi insya Allah saya tidak mengorbankan. Tapi kalau hal-hal semacam itu ya jadilah kita harus masuk, kita harus melebur, ya kita harus menjadi satu. Ya kalau kita mau bergaul dengan serigala kan harus ngomongnya bahasa serigala juga. Kalau enggak kan. Masya Allah. Nah itu begitu. Ini jadi perhatiannya Dedi ya. Kalau ada yang mau ngerekrut Dedi, Pak Wija ya, atau Pak Edi ya, biar dia nggak cuma cari duit aja di multinasional. Habis ini waktunya kita ceburkan dia ya, Wing ya. Yang lebih real di BUMN sambil berbakti untuk negeri dan kayak tadi ya Pak ya, siap gitu. Dad, tanya lo dari tadi ketawa aja lo. Satu lagi mungkin ini ya, biasanya kita ini gini. Ini sungguh-sungguh terjadi dan I get used to it. Jadi kita mau apa itu mesti harus kata-katanya izin gitu ya. Izin lapor gitu ya. Izin menyampaikan gitu ya. Jadi nggak ada bos ini beres itu enggak. Jadi izin lapor. Izin saya minum ya Pak ya. Tapi kembali lagi kan itu so what ya Pak ya. Kenapa gitu? Kenapa kita nggak harus seperti itu gitu ya? Itu sih. Ada beberapa hal yang lain, tapi ya. Kebetulan mungkin saya cukup beruntung karena tim BOD di tempat kami, alhamdulillah profesional, jujur aja. Bos saya Pak Gus Wiyoto di Rut pinter, orang marketing dan nawaitunya baik dari BRI. Jadi saya enak. Jadi enaklah semua lempeng-lempeng aja. Ada direktur dari Telkom, direktur digital dan TI, kita banyak
debat macam-macam. Jadi cukup inilah tim-timnya cukup nyaman. Jadi itu keberuntungan saya. Makasih Pak. I think the question from Pak Faisal is not an easy thing to answer, and I'm surprised you are very candid. Dan tadi Indah juga posting ini, you answer it in a way yang apa ya, nggak mencoba sugar coated, very humble. That leads to pertanyaannya Indah. Indah tuh remah-remah momoginya IPC ya Pak ya. Ada beberapa remah-remah momogi yang saya lihat di sini ya Pak ya. Ada Indah, ada siapa lagi ya? Halo. Hai Indah, gitu ya. Halo Coach, halo Pak Edi. Halo Mbak Indah, senang sekali ketemu Mbak Indah. Iya, senang juga ketemu Pak Edi, sorry. Dan, jadi tuh, kamu mau nanya apa sebenarnya? Iya, saya tuh pernah lihat Pak Edi dari jauh. Waktu itu tuh Pak Edi datang buat support. Lari, nggak pakai baju atau gimana? Pak Edi tuh support langsung volunteer yang dari Pegadaian, yang ke Wisma Atlet. Pak Edi tuh satu-satunya direktur yang langsung datang buat support volunteernya pada saat itu. Dan wow, kayak kita yang dari BUMN lain nggak ada yang datang, terus yang dari Pegadaian Pak Edi yang langsung datang gitu kayak. Makanya saya pengen banget tanya Pak Edi, maksudnya Bapak udah di level seperti sekarang tapi bisa stay humble seperti itu kan pastinya akan, kalau Bapak bisa sharing gimana sih Pak bisa tetap humble itu gitu sampai saat ini. Clarify ya, Ndah ya. Jadi waktu di Wisma Atlet itu satu-satunya direksi yang datang dari BUMN itu Pak Edi ya, bukan Wing ya, bukan Pak Insan ya, itu CEO loh. Dia kayaknya nggak ada sih, makanya gue bisa omongin sekarang ya. Pak Insan tahu ya CEO-nya Pelni. Kenal banget. Beliau dulu SDM juga itu, kenal banget. Hai Pak, maaf Pak kalau nggak dicolek kan nggak ini. Malam Pak Insan, sehat. Apa kabar? Alhamdulillah. Udah lama kita nggak ketemu Pak Insan ya. Reuni. Yang satu lari, yang satu naik sepeda. Ya, amat sih ini. Aduh. Mesti dibuat kompetisi ini BUMN sama BUMN. Harus cari pelari-pelari ya Pak Wijaya ya. Nggak mau kalah ini. Ya, gimana? Why are you so humble? Do you feel humble? Tapi ini berlaku juga mungkin bukan cuma Pak Edi, Pak Insan juga yang lain, Coach juga sampai sekarang masih humble banget tuh gimana? Ada Pak Insan aja lo ngomong. Lo lagi cari kerja juga ya di sana ya? Ya udah Pak Edi deh. Ini sebetulnya kalau jujur kalau itu saya dapatnya dari multinasional sih ya. Kalau di multinasional ini kan direktur itu biasa aja. Saya memang punya ruangan lebih besar dari tim saya. Tim saya itu di depan saya gitu, saya di ruangannya kaca semua, jadi saya marah mau apa pasti kelihatan. Ruangan saya nggak terlalu besar, tapi memang ada meja rapatnya juga. Dan ada kasur nggak Pak? Apa? Ada kasur nggak? Ada tempat nggak ada. Dibanding dengan ruangan saya sepertiganya. Kalau sekarang itu ruangannya gede banget gitu. Jadi memang, dan sedikit cerita ya, saya ketika masuk ke Pegadaian pertama kali itu ruangannya gede, semuanya lukisan-lukisan bagus-bagus, pintunya solid gitu, kayu gitu. Nggak tahu ya, saya merasa terasing karena ya saya ini bagian dari kalian aja gitu. Tapi itu karena culture multinasional ya. Culture multinasional gitu. So you change that. Waktu awalnya nggak seperti itu, Pak Edi? Yang mana? Ruang yang tadi Pak Edi bilang tuh not the one like the one you have right now gitu. You change it. I change it. Ya karena saya bilang gini ya, lukisan bagus saja. Cuman kalau semuanya lukisan kan kayak kita nggak kerja. Nih sini taruh, di sini values. Kalau sekarang kita pakai akhlak, di sini kita pakai whiteboard gede, jadi kita bisa tulis-tulis itu. Ada di belakang masih ada lukisan sedikit sih, karena kalau agak-agak lucu aja di belakang dikasih layar kan lucu aja gitu. Jadi, tapi itu kalau itu purely dari multinasional, Mbak. Jadi equality itu memang di sana kental sekali gitu. Dan ya kental sekali lah. Jadi kita nggak terlalu. Sementara kalau di tempat saya itu dulu itu orang di Kadif, jadi BOD-1, hanya BOD-1 yang boleh masuk ruangan direksi. Saya pernah, ini sungguh-sungguh terjadi, jadi saya lagi ngobrol gitu, kemudian ada orang tuh mau masuk aja takut-takut gitu.
udah cuman tengok-tengok, ayo sini masuk aja, kenapa gitu ya. Jadi memang cultural is like that gitu. Jadi memang apa ya, tapi kita berusaha merubah dan kemarin diceritain misalnya Mandiri itu antara bos sama atasan juga manggilnya bro. Wah, saya juga harus lebih cair lagi gitu. Kami mulai manggil seperti itu. Saya masih ingat ketika saya masuk, ada salah satu anak buah saya panggil kamu aja, suaranya kedengaran sampai saya. Ini kok manggil kok kamu, Mbok yang manggil pakai Pak. Serius itu, Kadif itu. Sampai sekarang masih ada Kadif. Tapi ya nggak apa-apa, memang culture-nya begitu. Kebetulan kejadian ini kan Hindia Belanda banget gitu ya. Jadi, tapi alhamdulillah sekarang sudah jauh. Dan bos saya, Pak Kus ini enak banget lah main ke play sama orang-orang. Jadi memudahkan saya. Tapi itu lebih karena warisan dari yang lalu ya Mbak ya. Dan kita mencoba merubah di sini. Dan insya Allah, alhamdulillah, it start working sih. Ya, saya sendiri ngisi, Mbak. Memang kalau direktur tuh hebat banget, nggak biasa aja. Saya dibayar lebih banyak itu kan karena tanggung jawabnya, bukan karena... Pak Edi, kalau saya ditanya, emang direktur hebat banget, gila. Ya. Hebat! Apalagi komisaris, Masya Allah. Itu nggak kena, kalau yang itu nggak kena sama sekali. Tapi Mbak, ini mau sombong dikit, saya direktur dan saya komisaris juga gitu. Anak perusahaan. Pak Edi, saya cuma mau bilang sih Pak, itu hebat banget loh, karena soal bagaimana mentransform kantor aja is a simple thing, tapi langsung dirasakan. Saya ingat banget Wing tuh cerita Pak, di kantor dia, orang kalau mau ke kantor dia, jarak antara resepsionis ke dia tuh harus jalan 3 hari 3 malam Pak. Jadi itu saking deketnya tuh seperti itu Pak. Jadi emang jalannya tuh 3 hari 3 malam gitu. Masya Allah. Ya Wing ya? Saya ngomong kantor ada sesuatu yang agak lucu nih, tapi sungguh-sungguh terjadi. Jadi gini, kantor kami itu 4 lantai, memang sebetulnya kurang. Kami mau membangun tower, tapi different story. Jadi di tengah itu ada koridor 1,20 meter, kosong. Kiri kanan itu kantor, kantornya itu ompol-ompolan kalau orang Jawa, jadi saling ngompoli gitu, saking. Jadi mau keluar aja susah. Ya kayak mau nonton bioskop, maaf, serius, itu serius. Nah, saya bilang gini, kayak gini deh. Satu, kita satukan supaya ini jadi satu tim. Karena tim saya aja ini, yang ini di sini, yang jadi tersebar gitu. Kita satukan, kita buka koridornya. Kenapa? Karena utilisasinya rendah banget. Kalian kan cuma masuk, siang istirahat, sore mau pulang lewat koridor itu. Jadi 1,2 meter kali 80 meter itu hanya utilisasinya mungkin hanya 10%. Sementara kalian sama sekali nggak nyaman di dalam. Kita buka, kita bongkar. Nah, ini yang lucu. Saya jadiin satu kan, jadi satu. Ada satu kadif saya, oke, nanti saya di sini ya, nanti di situ dikasih pot. Nggak ada, pot. Jadi dia masih mau membuat kerajaannya sendiri gitu. Ya ajalah pot, ngarang aja. Yang kayak semua bebas saja. Ini namanya open workspace. Ya, itu serius itu. Sampai ke saya usulan pot gitu. Ini kok ya. Jadi semua orang merasa this is my turf, nggak ada orang. Jadi apa? Dan ini sampai hari ini masih sering dikeluhkan oleh diri saya. Teamwork-nya kurang karena masing-masing bangga dengan kerajaannya masing-masing. Nah ini workplace, karena saya di bawah saya budaya kerja, maka workplace saya yang nata. Jadi sekarang kita buka, alhamdulillah it start getting better and better. Masya Allah. Jadi boundary gitu ya Pak ya? Iya, sampai segitunya gitu. Masya Allah. Pak, ini Pak Edi, ini ada yang mau, ada orang dari multinational company, ini Herlina ya. Dia bilang, saya masih bekerja di multinational company. Kayaknya kayak Bapak cari duit doang gitu. Dan one day ingin pindah ke BUMN. Jangan lupa BUMD ya, jangan lupa ya. Jangan mengecilkan BUMD. Jadi jangan beraspirasi hanya BUMN, oke? Oke Herlina, oke? Say oke. Oke. Dan jadi dia, tapi saya nggak kuat sama politik ya karena masih belum selesai dengan diri saya sendiri. Masya Allah, you're so honest ya. Dan untuk
ingin develop skill di multinational yang one day bisa kontribusi ke dalam negeri. Oke, ada bapak-bapak bos-bos para BUMN di sini. Herlina bisa kirim CV ke saya, nanti saya akan posting ke yang lain-lain ya. Karena nggak ada pertanyaan kapan siap gitu. You will never be ready. You just need to jump. Oke, and ya. Kayaknya langsung digetok gitu ya. Ya langsung digetok. ya. Ya, dan it goes with Daddy juga ya. Nanti saya akan minta CV-nya Daddy juga gitu. Habis ini gue dikejar-kejar sama orang Danon. Pak, gimana tuh Pak? Buat yang beraspirasi itu. Nih ada yang senior level udah kayak Daddy, ada yang remah-remah momogi kayak Herlina gitu ya. Terus ada yang lain-lain gitu. What do you need to prepare if you really considering a career move to BUMN or BUMD? Sebelumnya saya ada ini dulu ya, apa namanya, pre-condition dulu. Sebenarnya swasta. Pak Menteri sekarang itu clear mengatakan bahwa kita harus sinergi antara BUMN, BUMD, dan swasta. Karena memang beliau juga dari swasta. Ya. Artinya swasta itu adalah juga berkontribusi untuk negeri ini. Kalau saya bicara dulu di Coca-Cola Matil, ya berkontribusi juga sih, to be honest juga betul. Artinya tidak berarti kalau di swasta terus kemudian tidak memberikan sesuatu pada negeri ini, sebetulnya tidak. Hanya memang karena swasta itu sudah larinya sudah jauh, jadi mungkin kita nambahi itu nggak terlalu banyak. Jadi not much we can do. Nah, kembali ke BUMN. Sekarang BUMN ini ini mohon maaf Pak Mas Wing, Pak Insan nih jualan sedikit, tapi ini adalah EVP-nya, Employee Value Proposition-nya BUMN yang kebetulan kemarin diresmikan di Pegadaian gitu. Jadi kami bapak-bapak dari kementerian datang ke Pegadaian. Jadi memang what we offer to everyone interested itu adalah learn, grow, and contribute. Ya, learn, grow, and contribute. Ya, jadi, kalau kita ngomong learn, sekarang kan Deputi SDM dan IT-nya Pak Alex Denny. Beliau, saya acungi jempol juga doktor, dulu dari BNI, pernah di Mandiri dan sebagainya. Dan beliau sekarang mengatakan salah satu prerequisite-nya itu adalah learning performance, di mana itu willingness to learn, speed to learn. Jadi memang kita mengharapkan, beliau mengatakan, karena di BUMN itu kita harus kalah tadi ya. Makanya tadi kalau kita di swasta itu kan sudah di sini, makanya nambahnya nggak terlalu banyak. Nah karena kita kalah, kita harus accelerate, makanya kita harus learn. Dan di dalam learn itu kita juga, setelah learn kita juga ingin grow. Jadi beliau juga bikin talent management across BUMN sehingga bisa exchange dan sebagainya. Dan terakhir contribute. Memang salah satu mungkin yang membedakan kita ini ada yang namanya EOD. Kita harus jadi agent of development. Seperti Pegadaian misalnya, kami ini harus menyalurkan ultramikro sekian orang nih di masa pandemi ini, kami menyalurkan hampir 2 triliun dalam waktu sebulan. Itu ditarget. Nah, kembali ke pertanyaannya Mbak Herlina. Jadi despite all that, karena sekarang Pak Alex Denny itu juga orang swasta dulu dan sebagainya. Jadi kita ini kan harus ada katalis ya di dalam organisasi. Karena kalau nggak gitu, ya kita nggak bisa cepat. Makanya kita mencari pro hire. Jadi sebenarnya it is open, ya, it is open. Hanya memang seperti tempat saya itu tidak semua posisi open. Nah, biasalah serikat karyawannya itu membuat batasan-batasan seperti ini. Tapi nggak apa-apa, buat Mbak Herlina malah lebih sederhana, lebih mudah. Mungkin bisa masuk di level kepala departemen kalau di tempat saya misalnya. Ya. Dan saya memang membutuhkan orang-orang dari luar. Ya tadi untuk sebagai katalisator. Karena memang ada beberapa for two things, ada beberapa capabilities yang belum ada, dan memang kita ingin menyuntikkan new culture ke dalam organisasi. Saya minum sedikit ya. Jadi kesempatannya terbuka Mbak Herlina. Silahkan. Kalau Mbak Herlina mau japri saya ya dengan sangat senang hati. Dibukain tuh Herlina, Masya Allah. Ya. Waduh, kehormatan banget nih Coach. Gimana nih?
Jangan ngomong kehormatan aja, CV-nya mana, segera kirim gitu ya. Who knows, ya kan? Aduh. Oke. Nggak ada kebetulan di dunia ini. Malam ini tidak ada kebetulan, sudah ada yang mengatur. Anyway, speaking about that, Pak Edi, I hope you're not tidak terlalu keberatan diajukan pertanyaan bertubi-tubi ya. Ini menarik banget, because Pegadaian itu ada di mana-mana. Novemi Uki ini menanyakan, jangkauannya juga dahsyat. Sebagai top management, how do you internalize value untuk profesionalisme dan berkontribusi? Berapa Pak karyawannya? I'm sorry, I'm 30.000. Masya Allah, 30.000. Ya. 30.000. Gimana itu Pak? How do you divide yourself? You're not amuba gitu kan, tapi how do you make sure that value itu can be felt sampai di yang paling jauh dan paling bawah mungkin? Oke, kami punya, kalau kita bicara value ya specifically, sebetulnya nanti tim ini yang saya mau ceritakan ini tidak hanya untuk value, untuk yang lain-lain juga. Jadi kami punya yang namanya tim internalisasi budaya. This is something that I'm proud of. Moga-moga sekali lagi moga-moga nggak ria ya. Jadi kami ini punya 1.982 tim internalisasi budaya yang terdiri dari para leaders dan change agent. Change agent-nya ada 983 sampai apal sekali. Masya Allah. Jadi mereka specifically kita tunjuk dan kita buatkan kayak plakat gitu ditandatangani oleh Dirut bahwa mereka adalah tim internalisasi budaya di wilayah ini. Terdiri dari leader tuh, dari pimpinan wilayahnya, dari deputinya dan sebagainya. Dan saya tahu banyak dari orang-orang itu sebetulnya anti perubahan. I know. Serius? Ya, serius. Karena kan persoalannya kan fear of unknown lah ya. Perubahan itu kan orang selalu takut. Jadi itu menurut saya on one hand is human, on the other hand yang memang tidak semua perubahan itu kan mungkin kalau dulu, karena ini jamak. Dulu itu kita ini sama rata sama rasa. Sekarang ini beda ya. Dulu itu kami bonus itu berkisar 3,4 sampai 4,6 kali gitu. Sekarang kita berkisar sudah 2 tahun ini 1,9 sampai 9,2. Jadi memang kita mau cultivate performance culture. Jadi kalau yang dulunya duduk-duduk kemudian dapat 3,8, sekarang dia duduk-duduk dapat 1,9 kan mikir juga. Nah, jadi I know there are some people yang against the changes. Tapi kita taruh aja namanya di situ karena ya mereka leader mau nggak mau we ask their accountability. Nah, tetapi sebetulnya motornya bukan mereka, motornya yang change agent ini 983 itu 99% millennials. Nah, jadi banyak 9% millennials. Ya, kami ini 70% karyawan itu millennials, tapi change agent ini 99% millennials. Nah, kami values dan sebagainya mereka yang jadi kalau misalnya kita mau roll out sesuatu, kita undang change agent, kemudian mereka kita brief jadi train the trainer gitu ya. Mereka nanti akan jadi orang yang bisa ditanyai, orang yang akan mulai mengerjakan terlebih dahulu. Kita ini banyak, nggak hanya values ya, values, digitalization dan sebagainya, kita rely kepada change agent ini. Dan kebetulan saya punya Kadif Budaya Kerja ini juga hebat, jadi dia tekun sekali gitu. 2 minggu sekali semua change agent dikumpulkan untuk dari internal atau Pak Edi Pro Hire itu? Dari internal. Hebat. The good thing, teman-teman Pegadaian itu bagusnya adalah mereka mampu kalau mereka disuruh menjalankan itu tekun. Yang problem adalah kalau disuruh menemukan, gitu. Karena memang mereka terbiasa menjadi pekerja saja. Jadi bukan mengkonsep, visionary, dan itu terbukti dalam assessment center. Itu sebetulnya hasil assessment-nya itu visionary, strategic direction, itu kurang sekali. Gitu. Jadi memang mereka hanya execution, itu bagus. Nah, jadi ini cukup bagus. Dan cita-cita saya memang membuat 30.000 itu semua change agent. Karena kalau 30.000 change agent kan artinya organisasi kita agile ya. Kita mau kemana ya langsung agile. Ini saya mau nambah sekitar 4.000-an change agent. Kenapa? Karena untuk dalam rangka pandemi ini kami
satu dari 9 BUMN yang ditugaskan untuk menguji coba namanya Cosmic. Ini satu software gitu, di mana semua para perimeter, semua lokasi pegadaian itu harus dilaporkan setiap hari melalui itu Cosmic, itu ada satu aplikasi. Nah, jadi saya bilang ya udah angkat aja 4.000 change agent baru, satu di setiap lokasi, karena kan kita memang maunya 30.000. Dengan kita kasih tanggung jawab, ya kita berharap engagement mereka juga meningkat. Masya Allah. Nah, jadi ini sebentar lagi kita akan punya sekitar tambahan 4.000-an lagi change agent. Karena memang target saya 30.000 by the year 2022, 30.000 itu harus semua change agent supaya agile gitu. Karena kalau enggak kan susah juga. Didoakan Pak, didoakan lancar. Ya. Insya Allah. Alhamdulillah, karena kadif saya sangat tekun sekali dan aduh hebat banget lah dengan Zoom dan sebagainya. Ini kan mudah saja, 900 orang kumpulin di. Siapa Pak nama kadifnya supaya kami tahu? Ruli Yusuf namanya. Ruli Yusuf. Ya, seorang, kalau kami manggilnya Ustadz sih. Ini orang Belitung, wah sangat religius sekali gitu dan tekun sekali. Saya merasa beruntung dapat dia juga. Itu kayak saya manggil Pak Ferry itu Ustadz Pak, Masya Allah. Ya, saya manggilnya Pak Ustadz. Dia meskipun dia anak buah saya manggilnya Pak Ustadz. Gitu. Baik, Masya Allah. Pak Edi, I'm very mindful jam 9 saya minta waktu Bapak, tapi apakah Bapak ridho untuk minta diperpanjang 5-10 menit? I'm fine. Alhamdulillah. Sekali lagi, moga-moga sharing ini bermanfaat, moga-moga saya tidak ria, karena memang tujuannya bukan itu, gitu aja sih, kalau kita bisa ngobrol-ngobrol dengan sangat senang hati. Tanpa Pak Edi berusaha ria, kami pun udah iri kok Pak. Jadi jangan khawatir ya Pak. Terutama yang bodinya XS kayak saya. Nah, ini udah dari tadi tuh isinya dengki aja Pak ya. Berusaha menjembatani aja. Pak Wija, Pak Insan, silahkan kalau ada pertanyaan Pak, monggo. Ini menarik nih, para suhu-suhu ada di sini. No? Pak Insan pakai baju apa sih? Itu keren amat sih kaosnya. Arsenal. Masa menjadi tunjukin? Ya, Pak Insan ini suhu saya sejak dari awal saya gabung. Ya, kami dulu sering ketemu. Tapi terakhir ini jarang, karena ya terutama pandemi ini ya Pak ya. Betul. Ya. Sebetulnya guru saya juga ada di sini, Pak Wing tuh guru saya. Semua. Maaf tadi saya salah, yang Ustadz bukan Pak Ferry. Kalau Pak Ferry itu Syekh, kalau Ustadz itu Wing. Ya. Enggak, tadi Bos Rene ini emang yang disampaikan Pak Edi itu saya luar biasa lah ya. Transformasinya pegadaian seperti sekarang ini juga buat saya iri lah, saya juga iri gitu. Pengen juga tempat saya kerja tuh bisa seperti itu gitu. Dan menurut saya memang membuat 30.000 tadi orang untuk menjadi change agent itu nggak mudah. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi dengan gayanya saya betul Bos Rene, aku sama Pak Edi lama gitu karena sering ketemu. Tapi dengan gayanya Pak Edi itu saya yakin itu cair banget deh suasananya gitu. Kalau anak-anak muda bilang sekarang cair banget gitu. Kita kemana berani copot baju Pak Insan, kita nggak berani. Cuman dia aja. Pak, tadi namanya Ruli Pak, jadi bisa di hijack aja Pak dari Pegadaian kalau ini butuh ya Pak ya. Oh gitu ya, langsung ya. Langsung aja Pak. Ya, kalau ada perempuan yang cengar-cengir minta di hire namanya Winda Pak. Itu kayaknya udah bosen sih di sana. Ya, kalau pindah kepada BUMN yang lain itu masih diterima insya Allah. Ini ada pertanyaan bagus banget, saya mau kasih dulu nih sama Putih ya. Putih mana? Hi Coach. Hi Put. I think that's a brilliant question. Why don't you shoot the question langsung ke Pak Edi? Karena aku kalau baca pertanyaannya aku langsung teringat bahwa aku udah nggak semuda kamu gitu ya, Masya Allah. Halo Pak Edi. Pak Putih, malam. Malam Pak. Pak, saya dengar cerita Bapak tadi di awal, Bapak kan mengawali karir dari multinasional ya Pak. Kalau misalnya
Bapak nih sebagai mentor untuk kaum milenial. Terus dengan rentang usia yang 20 sampai 30 tahun ya Pak. Bapak akan menyarankan kami para milenial untuk berkarir di multinasional lebih dulu atau langsung nyemplung di BUMN atau BUMD? Coach, kamu sekarang di mana? Multinasional sih, Coach. Salah satu perusahaan startup IT. Startup. Oke, menarik. Oke. Mungkin gini ya, Putih ya. Terus terang cukup banyak BUMN yang menurut saya juga sudah secara culture maju ya, dan secara ya profesionalisme dan sebagainya bagus. Ya, mungkin saya sebut, mohon maaf ini saya sebut satu aja, misalnya saya banyak look up tuh ke Mandiri. Mandiri. Karena kebetulan memang mereka kan 4 bank di lebur dan mulai dari nol sama sekali gitu. Jadi memang relatif lebih mudah lah untuk merubah karena semuanya dari nol. Tapi kalau saya boleh menyampaikan, BUMN ini sekarang sudah tinggal 108, nanti di merger lagi dengan oleh Pak Menteri ini sekitar jadi 80. Saya udah nggak tahu nih persisnya berapa gitu ya. Tapi saya yang ingat yang dulu 118. Kalau boleh saya sampaikan, 118 itu tidak semua profitable sih. Nah, jadi kalau nggak salah sekitar waktu itu ya, yang ini angka-angka yang saya hafal sekarang ini karena berubah terus. Dari sekitar waktu itu hanya sekitar 28 yang profitable, sisanya ini memang agak terlalu mudah juga. Nah, jadi saya belum pernah berkiprah di BUMN yang lain, tapi dari uraian yang saya sampaikan tadi, menurut saya in general, secara general, BUMN ini memang masih perlu kita support lah untuk bisa sejajar dengan dunia usaha yang lain dalam industri yang sama. Dan ini persis seperti yang dikatakan oleh Pak Alex Jani, Deputi SDM tadi, bahwa kita memang perlu mengakselerasi. Nah, jadi dari logika ini, menurut saya sebaiknya memang di MNC dulu. Karena dengan di MNC itu, kita tahu sebetulnya bekerja itu sebaiknya seperti apa ya. Saya tidak ngomong seharusnya, karena kalau seharusnya itu seolah-olah menjadi, kalau enggak seperti itu jadi buruk, menurut saya enggak. Tapi sebaiknya seperti apa. Sedikit cerita, dan ini sering saya katakan, saya itu di multinasional sekian lama, itu saya terbiasa dengan stres. So I know how to handle stress. Termasuk lari tanpa baju itu termasuk mengganti. Saya pasti selalu pakai baju ini karena pandemi aja. Nah, saya di Pegadaian ini, saya alhamdulillah tidak pernah stres, tapi saya frustasi. That's different. Oke. Elaborate, Pak. Oke, elaborate. Ini mau dibikin, saya mau bikin kaos, Pak, ini. Saya nggak stres, saya frustasi di BUMN. Itu menarik, itu menarik. Karena kalau stres itu artinya stresornya dari luar. Kalau frustasi itu stresornya dari diri kita yang tidak bisa difulfill oleh lingkungan kita. Saya dulu lari 100 km per jam, bos saya, si terakhir di amatir orang Turki, mintanya 120. Wah, udah mati-matian. Tapi saya merasa ya, saya udah biasa. Eddie, tomorrow you have to, okay, boss, no problem. Gue tahu, pokoknya dicecer, udah biasa. Di sini, kita, kalau saya nggak nanya, nggak dilaporin. Jadi saya jadi, loh, kamu tuh kadif, your job is to create values, to make something better. Yang kemarin lebih baik dari kemarin lusa, yang hari ini. Jadi kalau kamu nggak datang ke saya, seolah-olah you do not own it, kan susah. Saya tuh sudah nggak lari 100, saya lari 80, saya lari 40 aja, tim saya larinya 20, jadi frustasi gitu. Dan I do not know how to handle frustration, to be honest. Dan saya, ini saya open aja, saya di Pegadaian ini jadi agak lebih keras gitu. Ya, saya bisa memarahi orang di depan banyak orang karena itu tadi misalnya ini ada cerita ini muka-muka ya ini yang real gitu ya. Bro, nggak apa-apa kok Pak, kami senang. Ya, saya
salah satu isu di tempat kami adalah hubungan industrial, karena for some reasons di waktu yang lalu maka terjadi mutual distrust antara manajemen dengan serikat pekerja. Sehingga saya bilang, oke, begitu saya masuk, saya bilang LKS saja enggak Pak. Oke, LKS itu amanat undang-undang, jadi harus ada setiap bulan. Susah banget. Ada inilah, gini. Itu oke, sekarang 2017 saya masuk, 2018 saya minta jadwal LKS Januari sampai Desember, kasih ke saya. Baru dibuat. Jadi mereka itu tidak paham di konsepnya, the reasons, dan mereka hanya melihat hanya susahnya saja. Oke, setelah jalan, oke, sekarang LKS harus kita lakukan di wilayah. Kenapa? Karena untuk menghilangkan mutual distrust ini kan harus ada komunikasi. Dan LKS itu meskipun di wilayah itu tidak wajib, ya nggak apa-apa lah, spend one day in a month, duduk ngobrol. Masya Allah. Saya cek di pertengahan di September 2019 saya ingat masih bolong-bolong. Kenapa? Ya Pak nggak mau, ini nggak mau. Jadi kalau saya nggak cek nggak dilaporkan. Oke, 2019, 2020 kemarin saya cek lagi masih bolong dan alasannya saya udah nggak bisa terima this time ya, karena alasannya Pak nggak ada agendanya. Loh, kamu tuh nggak paham esensinya kenapa tak suruh. Frustasi. Ya. Saya agak keras. Saya marahi di depan banyak orang. Oh, Masya Allah. Dan jujur aja, saya udah mengganti beberapa kepala divisi ya. Karena saya bilang, kalau kamu pikir saya main-main, ya nggak apa-apa. Saya ganti beberapa divisi. Saya kasih kan kami ada PL1 sampai PL5. PL5 itu yang paling buruk. Saya kasih PL5. Dan the good thing dengan teman-teman Pegadian itu terima saya gitu. Dan ada satu yang saya kasih PL5, kepala divisi, my direct report. Sekarang jadi baik banget. Gitu. Sebetulnya kalian itu karena dari dulu, itu karena nggak ada yang tegas. Jadi muter-muter aja. Ketika saya tegesin, kamu juga bisa jadi baik. Ya. Tapi it took me 3 years to understand that. Gitu ya. Karena saya mencoba, ya semua orang itu kan pasti mereka sudah bisa, masa sih segitu jauh. Jadi saya masih sabar. 1,5 tahun terakhir saya mulai keras dan saya mulai marah-marah di depan Pak. Karena kalau attitude ini agak susah, Pak. Ya. Jadi attitude-nya itu begitu tak tegur. Nomor satu itu adalah Pak ini karena loh. Blaming. Loh, yang benar kamu atau yang salah orang lain? Doesn't matter. Kita tetap tidak kemana-mana. Karena semuanya ngomong mengenai siapa yang salah, siapa yang benar. Dan terus terang kalau sekarang kita bicara digital culture, itu kan salah itu kan boleh. Asal tidak 2 kali salah yang sama. Gitu. Nah ini begini nih, saya udah ngomongin baik-baik, nggak mau, tetap 2 kali baik-baik, yang ketiga ya mesti harus marah. Dan I did that. Dan itu terus terang, ada satu hal ini saya open banget. Itu ngimbas di keluarga saya jadi pemarah di rumah. Agak kurang sabaran gitu. Itu terjadi setahun yang lalu lah. Setengah tahun yang terakhir ini, this is not good lah, saya harus mulai. Dan tim saya juga udah mulai membaik gitu ya. Jadi memang ini bukan tanpa biaya. Jadi ada biaya juga, terbawa ke rumah, jadi dan sebagainya. Dulu saya di multinasional nggak pernah semarah itu, karena people lebih understanding gitu. Jadi begitu saya tegur, ini mana presentasinya? Oh ya, agak lebih, di sini ini alasan dulu yang keluar. Jadi, Pak, jadi merasa tidak own. Nah, yang seperti ini kan susah ya. Tapi alhamdulillah it's getting better now, Tapi tadi biayanya sampai ke my personal life. Pak Edi, pas Pak Edi cerita gitu ya, saya memperhatikan wajah beberapa kawan-kawan yang ada di sini. Saya nggak usah sebut kalau itu Wing, kalau itu Pak Ihsan, Pak Wija, saya nggak usah sebut. Ya. Itu anggukannya tuh penuh makna gitu. Dan kayaknya saya sama Pak Wija bakal bikin kaos, Pak. Ya, kami lebih milih stres daripada frustasi. Dan itu epic banget sih. Ya, jadi buat Putih, buat Herlina, buat remah-remah Momogi yang ada di sini, kamu pilih mana? Stres atau frustasi? Pilih mana? Stres atau frustasi? Tapi itu tadi, Coach. Tapi seriously ya, saya merasa ini seriously dari hati saya yang paling dalam. Saya merasa my life is now meaningful. Karena betul-betul bisa membawa, ya saya melihat bahwa perubahannya itu ada. Kalau di multinasional kan
Ya, And gitu. you're inside, Pak. Saya yang di luar baru sekali ngelihat aja, I'm impressed. And untuk bisa mengubah organisasi yang sedemikian tua, sedemikian sudah mengakar bisa seperti itu, it takes a lot of energy. And I think you give that energy. And malam ini kami semua diuntungkan bisa mendengar Bapak, your candor, your humility in telling what can be done, the pitfalls, the cost for you. It's not everyone bisa berbicara seterbuka itu. And for that we're very grateful ya kawan-kawan ya. Kita sangat grateful. Dan I'm also mindful Pak, the clock is ticking. Do you have any final message for folks yang ada di sini? We're enjoying this conversation so much, but we won't be. Kita nggak boleh zolim kepada keluarganya Pak Edi juga. So thank you as well. Gitu. Ya, yang saya hormati para peserta ngobrol-ngobrol ini, teman-teman saya terima kasih mengikuti ini. Karena saya merasa mendapatkan kehormatan gitu bahwa apa yang saya sampaikan ini mendapatkan perhatian. Terima kasih sekali. Kemudian ya memang ini mungkin terdengar klise, tapi saya sekarang memaknai sekali bahwa memang ya creating values for the 3 Ps itu memang menjadi sesuatu yang menurut saya tidak perlu harus menunggu, tidak perlu harus melihat besar atau kecil, tapi kalau saya rasa kalau semua orang berlomba-lomba untuk memberikan kontribusinya kepada 3P itu, the people, planet, profit, dengan bentuk yang berbeda-beda, insya Allah bangsa ini akan jadi bangsa yang besar sih. Saya kebetulan kemarin ada webinar dengan Pak Hermawan Kertajaya ya, Marvelous itu. Beliau cerita 2030 we will become member of G7, 2045 kita akan jadi kekuatan ekonomi ketiga, keempat, dan memang salah satu kuncinya adalah memang di sumber daya manusia. Jadi kalau semua orang dari kita bisa ya, one way or another contribute, ini kebetulan saya jualan EVP-nya BUMN juga, tapi saya kira it's very true ya. Insya Allah. Terrific salesman Pak untuk itu, dan and hopefully kita punya Menteri BUMN atau Presiden yang usia 90 tahun namanya Edi Duyardi. Lah sekarang aja it cost my personal life already. Okay, Pak Edi, thank you so very much for your candor again, for your humility, for your willingness to share. Amazing. Dan kami bersyukur sekali malam ini bisa kongko bareng Bapak. Punya kelaziman kami Pak, kalau persaudaraan yang sejati itu bukan yang berasal dari rahim yang sama saja, tapi karena saling mendoakan. Dan malam ini kami semua yang hadir di sini mendoakan agar Pak Edi diberikan usia yang panjang. As per your target at least 95 years old, I pray for 96. Di mana usianya itu dipenuhi dengan keberkahan, kesehatan, dan senantiasa adding values for the 3 Ps that you keep on mentioning. On the other part, I'm also thanking my friends Wing ya, yang selalu nggak bosan dicolek-colek, Pak Wija yang luar biasa bosku, tapi aku luar biasa sembrononya ya. Pak Faisal, good to see you. Pak Ferry, Pak Insan, Dedi, ya, Rizky, kawan-kawan, Indah, Mbak Yasinta, ya semuanya. Thank you so much for coming. Pasti ada shortcoming kami malam ini, kalau ada kesalahan mohon maaf. Pekan depan, pekan lalu memang nggak ada karena nggak nemu narasumber, mohon maaf ya. Jadi kalau ada ide boleh kasih tahu nih. Jadi kita akan colek-colek yang ada di sini. Pak Wija tuh kayaknya giliran berikut yang menarik. Ya, cerita mengelola BUMD yang banyak itu gimana. Dan sekaligus ajang rekrutmen Pak. Kita ngerekrut ya Pak ya nanti di situ. Insya Allah. Pekan depan kita beruntung udah dapat konfirmasi dari Pak Pam. Pak Pam itu sahabatnya Wing ya. Mereka kembar tapi beda 20 tahun kalau enggak salah. Pak Pam Budi ya? Pak Budi, he's a magician tapi juga kayaknya he is very good. Jobnya itu magician ya, bukan eksekutif. He is now the HR director of Bluebird. Ini menarik sekali, so please feel free to join us next week. Insya Allah undangan akan dikirimkan ke jalur-jalur biasa. Terima kasih Pak Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.